Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Nashwa. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel kami dengan like dan share. Semoga dengan menulis amin di kolom komentar, segala doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikabulkan. Gunakan headset dan penjamkan mata sobat, kita akan mulai ceritanya. Pagi itu, suara mesin jahit berdengung seperti biasa. Panas di ruang produksi membuat napas terasa berat. Laras baru saja menyelesaikan 100 potong kaos anak, tangannya pegal, matanya perih. Sudah hampir 5 tahun dia bekerja di pabrik garmen itu. Rutinitas tak pernah berubah, kecuali satu hal yang selalu dinanti. THR menjelang Lebaran. Tapi siang itu, kabar buruk datang dari kepala bagian. THR tahun ini dicicil, setengah dulu, sisanya setelah Lebaran, ucapnya tanpa ekspresi. Suasana di ruang produksi langsung berubah. Sunyi. Tidak ada yang menjawab. Semua saling pandang. Laras menelan ludah. Matanya menatap kosong ke arah mesin. Tangannya gemetar. Ia berdiri perlahan, mendekati meja pemotongan kain, lalu bertanya dengan suara keras. Kenapa dicicil? Ini bukan pinjaman. Ini hak. Tak ada jawaban. Kepala bagian pergi begitu saja. Laras kembali ke kursinya. Ia duduk diam, mencoba memahami. Tapi dadanya sesak. THR bukan cuma uang tambahan. Itu satu-satunya harapan untuk bisa pulang kampung. Uang itu sudah dia hitung jauh-jauh hari. Tiket mudik, biaya anak pesantren, uang jajan keponakan, dan sedikit untuk ibu di kampung. Semuanya sudah dirancang. Kini semua buyar. Dia menarik napas panjang. THR dicicil. Ini bukan kabar Lebaran. Ini tamparan. Gumamnya. Pikirannya melayang. Sepeda motor satu-satunya belum bayar pajak. Tabungan tidak cukup. Anaknya sudah menanyakan kapan mereka bisa pulang. Sementara kabar dari kampung, ibunya sudah menyiapkan kamar. Semua menyangka Laras akan datang seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa uang yang ditunggu-tunggu justru tak datang penuh. Saat jam istirahat tiba, para buruh berkumpul di kantin. Wajah-wajah cemas bertebaran. Ada yang marah, ada yang hanya bisa menunduk. Kalau gini caranya, gimana mau pulang? Celetuk salah satu rekan. Laras hanya diam, tapi di dalam dirinya, amarah perlahan tumbuh. Ini bukan pertama kali hak buruh dipermainkan. Tapi kali ini, dia tak ingin diam. Dia tidak akan menerima begitu saja. Hari berikutnya, Laras duduk lama di kamar kosnya. Lantai semen dingin terasa menembus kulit. Di sudut ruangan, 2 tas kecil sudah ia siapkan sejak awal Ramadan. Baju anak-anak, oleh-oleh sederhana, dan 1 kotak kecil berisi surat-surat penting. Telepon dari ibunya masuk pagi itu. Kapan kamu? Pulang nak. Lebaran tinggal beberapa hari lagi, tanya ibunya pelan. Laras tak langsung menjawab. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya menjawab, doakan ya bu. Laras masih urus sesuatu. Setelah menutup telepon, ia menatap sepeda motornya yang terparkir di luar kamar kos. Motor tua itu satu-satunya peninggalan suaminya. Sudah beberapa tahun Laras mengurus anak-anak seorang diri setelah sang suami meninggal karena kecelakaan kerja. Motor itu bukan hanya alat transportasi, ia menyimpan kenangan. Suaminya membelinya dari hasil lembur berbulan-bulan. Waktu itu, Laras sedang hamil anak kedua. Mereka sempat berfoto bertiga, bersandar di motor itu, senyum penuh harap. Sekarang, motor itu menjadi satu-satunya benda yang masih tersisa dari masa itu. Tapi hari ini, semua perasaan harus dikalahkan oleh kenyataan. Ia mengambil surat-surat kendaraan, memasukkannya ke dalam plastik bening, lalu memeluk helm usang miliknya. Ia berjalan keluar, menatap motor itu sekali lagi. Sorry, ya, aku gadaikan. Cuma ini jalannya. Gumamnya singkat. Dia pergi ke tempat pegadaian di pasar belakang pabrik. Tak ada air mata, hanya wajah tegas dan tatapan kosong.
Petugas menawarnya rendah. Tapi Laras tak banyak bicara. Dia hanya ingin cukup untuk tiket pulang dan uang jajan anak-anak. Setelah transaksi selesai, ia menggenggam uang itu erat-erat. Uang itu hasil menjual kenangan. Tapi demi bisa mudik, demi anak-anaknya bisa cium tangan neneknya di pagi lebaran, ia rela. Sore harinya, Laras pulang ke kos, duduk di lantai, membuka amplop, dan mulai menghitung. Uangnya cukup, tapi hati terasa kosong. Tak ada lagi motor itu. Tak ada lagi yang bisa dijual kalau krisis datang lagi. Tapi dia tak punya pilihan. Ini bukan keputusan karena ingin. Ini keputusan karena terpaksa. Sabtu pagi, udara masih dingin saat ratusan buruh sudah berkumpul di depan gerbang pabrik. Tidak ada suara mesin jahit. Tidak ada suara peluit shift pagi. Yang ada hanya suara tuntutan. Spanduk-spanduk terbentang. Karton-karton dengan tulisan besar. Bayar THR kami. THR bukan kebaikan, tapi kewajiban. Kami bekerja, kami berhak. Laras berdiri paling depan. Topi lusuh menutupi wajahnya dari matahari yang mulai meninggi. Suaranya lantang, tegas, tanpa ragu. THR bukan bonus, itu hak. Kami sudah kerja keras, kami tidak minta lebih. Kami hanya menuntut yang seharusnya kami terima. Teriakan itu langsung disambut sorak buruh lainnya. Suara kompak, tak ada yang ragu. Di belakang, beberapa ibu membawa anak balita, tak mampu menitipkan, tapi tetap ingin ikut bersuara. Hari itu, tidak ada satu pun dari manajemen pabrik yang mau keluar. Hanya beberapa petugas keamanan berdiri di balik pagar. Wajah mereka kaku. Mereka tidak bisa apa-apa. Perintah atas, diamkan saja. Laras berdiri tegak. Ia menggenggam erat pengeras suara yang dipinjam dari buruh bagian logistik. Keringat mengucur di pelipisnya. Tapi dia tidak berhenti. Kami bekerja di sini bertahun-tahun. Saat produksi tinggi, kalian diam. Saat ada laba, kalian tutup mulut. Tapi saat hak kami ditunda, kalian seenaknya bicara soal krisis. Jam demi jam berlalu. Terik matahari menyengat kulit. Beberapa buruh mulai duduk, lelah, tapi enggan pergi. Air minum dibagikan seadanya. Nasi bungkus dibagikan dari iuran sendiri. Saat matahari mulai condong ke barat, perwakilan manajemen akhirnya keluar. Ditemani petugas dari Dinas Tenaga Kerja. Pengumumannya singkat. THR dibayar 2 tahap. Tahap pertama sebelum Lebaran. Tahap kedua setelah Lebaran, tanggal 22 April. Hening. Lalu bisik-bisik. Kemudian kemarahan muncul lagi. Kenapa setelah Lebaran? Kami mau mudik, Pak. Kami bukan kerja buat disisakan. Teriak salah satu buruh pria. Tapi perwakilan perusahaan sudah berlalu. Tak ada negosiasi. Tak ada diskusi. Laras menatap kertas perjanjian yang disodorkan. Tertulis rapi, sudah ditandatangani. Tapi semuanya terasa seperti formalitas tanpa rasa. Hari itu mereka pulang dengan tubuh lelah dan kepala penuh kemarahan. Tidak ada kemenangan. Hanya janji yang digantung di udara panas. Tapi satu hal yang pasti, buruh-buruh itu mulai kehilangan sabar. Dan Laras tahu, ini belum selesai. Selembar kertas, 2 tanda tangan, cap perusahaan, dan kalimat yang katanya akan menyelesaikan segalanya. Sisa pembayaran THR akan diberikan pada 22 April. Laras membaca ulang pernyataan itu, meski ia sudah tahu isi pastinya. Ia berdiri di sisi meja kecil tempat perwakilan manajemen menandatangani surat kesepakatan. Tak ada senyum. Tak ada kata maaf. Hanya nada birokratis dingin yang seolah berkata, "Begitu aturannya." Sejumlah buruh berdiri di belakangnya, menunggu giliran menyalin atau memotret dokumen itu. Bukti. Satu-satunya harapan yang bisa mereka pegang, meski tidak yakin bisa diandalkan. Bagi Laras, kertas itu bukan kabar baik. Itu hanya cara perusahaan menunda keributan. Sebuah janji yang bisa ditepati, bisa juga dilupakan. Tidak ada jaminan. Tidak ada penalti jika mereka ingkar. Tidak ada perlindungan nyata. Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja hanya mengangguk pelan.
Sudah ada kesepakatan. Ini disaksikan bersama. Lalu pergi, Laras menyimpan salinan kertas itu di dalam plastik bening, rapi. Tapi pikirannya tak pernah setenang itu. Ia tahu bagaimana perusahaan bekerja. 5 tahun di pabrik ini mengajarkannya bahwa tidak semua janji berarti kepastian. Ia mengingat peristiwa tahun lalu. Tunjangan lembur yang baru dibayarkan 2 bulan kemudian, dan hanya separuh. Ia juga ingat 2 tahun lalu, ketika status kerja sebagian buruh berubah tanpa pemberitahuan, lalu diberhentikan begitu saja. Kalau bisa dibayar sekarang, kenapa ditunda? Gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab. Laras tahu, dalam dunia buruh, janji tertulis tidak selalu berarti keamanan. Surat itu hanya perisai tipis yang mudah robek oleh alasan-alasan yang dikarang dengan rapi. Kondisi keuangan belum stabil. Perusahaan sedang evaluasi. Nanti kami kabari. Laras pulang dengan rasa campur aduk. Uangnya sudah setengah, dari yang seharusnya. Separuh lagi adalah janji. Dan janji, baginya, bukan lagi sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia membuka dompet. Isinya tipis. Cukup untuk ongkos makan 3 hari, dan sedikit untuk anak-anak. Tiket mudik belum dibeli. Kos jatuh tempo minggu depan. Anak bungsunya masih menunggu baju lebaran yang belum tentu terbeli. Di dalam angkot menuju kos, Laras duduk, diam. Surat perjanjian itu ada di pangkuannya. Tapi di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Kalau nanti mereka ingkar, siapa yang akan peduli? Kamar kos Laras sempit, pengap, dan dindingnya mulai mengelupas. Ukurannya tak sampai 3 kali, 3 meter. Cukup untuk kasur tipis, lemari kecil, dan satu gantungan baju yang mulai miring. Di pojok, termos air dan kompor listrik bertumpuk di atas dus bekas. Semua rapi, tapi tak ada yang terasa nyaman. Laras duduk bersila di atas lantai, memegang dompet terbuka. Isinya, selembar 50.000, 2 lembar 20.000, dan koin, receh yang ia kumpulkan dalam plastik. Di sampingnya, selembar kertas tagihan dari pesantren. Biaya bulanan anaknya belum dibayar sejak 2 bulan lalu. Matanya menatap kosong. Anak sulungnya Iqbal belajar agama di pesantren di luar kota. Sementara adiknya Dira masih sekolah dasar tak jauh dari tempat Laras bekerja. Ia selalu ingin anak-anaknya punya masa depan lebih baik. Tapi untuk hari ini, bahkan untuk makan, ia harus berpikir ulang. Ketukan pelan terdengar dari pintu. 2 kali. Laras berdiri cepat. Sudah tahu siapa yang datang. Ia buka pintu setengah. Bu Laras, suara itu datar tapi tak keras. Saya cuma mau tanya, bulan ini kapan bisa bayar kos? Ibu kos berdiri di luar, mengenakan daster biru tua dan kerudung kecil. Usianya mungkin 50-an, wajahnya kaku, dan nadanya bukan marah, hanya lelah. Seperti sudah bosan mengulang pertanyaan yang sama setiap bulan. Laras menunduk. Saya minta waktu lagi, Bu. THR dicicil. Kemarin baru setengah. Saya tunggu sisanya tanggal 22. Ibu kos menarik napas. Ini bulan keempat, Bu Laras. Laras mengangguk pelan. Ia sudah hafal ritmenya. Janji yang tak bisa ditepati. Alasan yang makin sulit dicerna. Dan rasa malu yang makin menggerogoti harga dirinya. Saya ngerti kok, Bu. Tapi saya benar-benar usaha. Saya nggak lari. Saya nggak bohong. Saya cuma minta waktu. Ibu kos tidak menjawab. Hanya memandangi wajah Laras beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Saya tunggu sampai tanggal 25 ya. Pintu ditutup perlahan. Laras kembali duduk, dompet masih terbuka. Ia hitung ulang uangnya, meski sudah tahu jumlahnya tak berubah. Hari ini, makan siang ia lewatkan. Uang itu akan disisihkan untuk Dira besok, untuk ongkos sekolah, untuk mie instan malam nanti, untuk pulsa agar bisa menelepon pesantren, menunda lagi pembayaran. Laras memandang langit-langit, tak ada air mata. Ia sudah habis. Satu-satunya yang ia simpan kini adalah kemampuan untuk terus bangun esok hari dan pergi kerja, walau tubuh lelah dan kepala dipenuhi tagihan yang tak tahu harus dibayar pakai apa. Kenanga duduk di lantai kamar kosnya yang bersebelahan dengan Laras. Sebuah koper besar terbuka di depannya.
Di dalamnya, sebuah gaun putih gading tergulung rapi dalam plastik bening. Gaun itu sederhana, tapi rapi dan cantik. Dibeli dengan cicilan dari toko jahit kecil, uang mukanya dikumpulkan selama 8 bulan terakhir. Hari ini, gaun itu dikemas kembali, bukan untuk dipakai, tapi untuk disimpan, entah sampai kapan. Rencananya nikah bulan ini, kata Kenanga. Suaranya hampir tidak terdengar. Tapi uangnya lenyap. Semua kepake buat hidup. Laras duduk di sampingnya. Tak ada kata-kata bijak, tak ada nasihat. Ia hanya memeluk Kenanga erat dan diam. Ia tahu rasa itu. Perih yang datang bukan karena kehilangan barang, tapi kehilangan harapan. Kenanga tak menangis, tapi tangan kirinya gemetar saat melipat kembali gaun itu. Ia sudah bilang ke calon suaminya, menunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tak ada pesta, tak ada undangan, tak ada foto. Sekarang, semua hanya tinggal rencana yang digantung di udara. Saya kira tahun ini bakal beda, Kenanga berbisik. Tapi malah tambah sulit. Saya malu, Ras. Jangan malu, Laras menjawab cepat. Yang salah bukan kita. Kenanga mengangguk, walau matanya masih kosong. Gaji bulan ini masih kurang. THR dicicil. Uang sewa gedung hangus karena DP tidak bisa dilunasi. Undangan belum dicetak. Makanan belum dipesan. Semua vendor dibatalkan satu persatu. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Orang tua saya di kampung juga bingung, lanjut Kenanga. Mereka sudah nyebar kabar ke tetangga. Sekarang saya bilang ditunda. Malu, Ras. Rasanya kayak ngecewain semua orang. Laras hanya mengeratkan pelukan. Tak banyak yang bisa ia tawarkan, selain telinga yang mendengar dan bahu yang bisa menopang. Sebentar. Di luar, suara kendaraan lalu lalang terdengar. Kehidupan terus berjalan, tak peduli siapa yang kehilangan atau siapa yang jatuh. Di dalam kamar sempit itu, 2 perempuan buruh duduk diam di tengah reruntuhan rencana yang batal terwujud. Mereka tidak bicara lagi, karena apapun yang diucapkan tidak akan mengubah keadaan. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah bertahan. Kereta ekonomi menuju Purwokerto bergerak perlahan dari stasiun Kiara Condong. Laras duduk di dekat jendela, memeluk tas selempang kecil yang bahkan tak berat. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian tipis, dompet kosong, dan surat izin dari tempat kerja. Tidak ada bingkisan, tidak ada kue, tidak ada oleh-oleh. Tahun lalu, ia pulang dengan 2 dus kecil. Isinya sembako, baju baru untuk anak-anak, dan amplop kecil untuk keponakan-keponakan. Senyum keponakannya waktu itu masih ia ingat jelas, antusias, menerima uang lebaran, walau hanya Rp10.000 tiap orang. Kini, Laras hanya bisa menunduk saat membayangkan pertanyaan mereka nanti. Tahun ini gak bawa apa-apa, bahkan untuk keponakan, gumamnya pelan. Ia menarik napas panjang. Uang hasil gadai motor langsung habis untuk ongkos dan sisa tunggakan kos. Selebihnya, ia simpan 100.000 untuk berjaga-jaga. Itu pun sudah tersentuh buat beli makan saat menunggu kereta. Kini, sisa uang di dompet hanya Rp15.000 dan beberapa receh. Kereta makin penuh. Anak-anak kecil berlarian di lorong. Suara ibu-ibu bercerita soal rencana mudik. Sebagian besar tampak bahagia. Mereka membawa kantong belanja, kardus, dan koper besar. Laras merasa seperti penumpang yang salah kereta. Ia ikut pulang, tapi tidak membawa semangat. Di hadapannya, seorang ibu membagi permen ke anak-anak di sekitarnya. Laras tersenyum kecil, lalu menunduk lagi. Ia tak ingin meneteskan air mata. Ia tahu, bukan dia saja yang mengalami hal ini. Tapi tetap saja, rasa bersalah itu mengendap, karena tidak bisa memberi. Lebaran tahun ini seperti hari biasa. Tidak ada aroma istimewa, tidak ada warna cerah, tidak ada kegembiraan, hanya ada kepulangan yang penuh diam dan rasa hampa. Laras menyandarkan kepala di kaca jendela. Ia tidak menyesal mudik, tapi untuk pertama kalinya, ia berharap bisa kembali bekerja sesegera mungkin. Bukan karena semangat, tapi karena kewajiban yang terus menunggu. Kereta terus melaju. Dalam hati Laras bertanya, sampai kapan harus begini? Sesampainya di kampung,
Laras disambut oleh ibu yang berdiri di depan rumah kecil mereka. Sinar matahari sore itu menyapu wajah ibunya, yang masih tampak teguh meski usia sudah mulai tampak di keriput wajahnya. Senyum ibu yang hangat membuat Laras merasa sedikit lebih ringan, meski hati tetap terperangkap dalam ketidakpastian. "Motornya mana, Nduk?" tanya ibu dengan antusias, sambil membuka pintu gerbang kecil. Laras berhenti sejenak. Ia menatap wajah ibunya yang cerah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Motornya, satu-satunya warisan dari suaminya yang telah tiada, sudah tergadai. Sebuah keputusan yang harus ia ambil demi bisa pulang, demi bisa bertemu dengan keluarga, setelah berbulan-bulan tak ada kesempatan. Namun, ia tak sanggup menjelaskan itu. Suasana hati yang tegang, kesulitan yang dirasakan, semuanya menjadi terlalu berat untuk disampaikan. "Motornya dipakai buat ongkos ke sini, Bu," jawab Laras, senyum tipis terbit di wajahnya. Kalimat itu terdengar begitu ringan, tapi entah mengapa terasa begitu dalam. Ibunya mengangguk, seolah tidak curiga atau bertanya lebih lanjut. Mungkin ia tahu, atau mungkin juga tak ingin menambah beban anaknya lebih dari yang sudah ada. Namun, senyuman ibu itu tetap tak bisa menghapus kegelisahan yang ada di dada Laras. "Gimana kerjaan di sana, Nduk? Semua baik-baik aja?" tanya ibu lagi, sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Laras mengikutinya. "Semua baik-baik saja," kata-kata yang terpaksa ia ucapkan. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Gaji yang tertunda, hutang yang belum lunas, dan impian yang terpaksa disimpan rapat-rapat. "Iya, Bu. Alhamdulillah masih ada kerjaan," jawab Laras singkat, sambil duduk di kursi bambu di ruang tamu. Ibu Laras duduk di sebelahnya, tangannya meraih mangkuk kecil berisi kacang goreng yang diletakkan di meja. Hening sejenak mengisi ruang. Laras tahu, ibunya pasti ingin banyak bercerita tentang keluarga yang lain, tentang tetangga, dan tentang hidup yang terus berjalan. Tetapi, bagi Laras, kata-kata itu terasa kosong. Tak ada yang lebih penting dari kenyataan bahwa tahun ini, Lebaran, terasa sangat berbeda. Tanpa motor, tanpa uang lebaran, dan tanpa harapan untuk memberikan lebih pada keluarganya. "Yuk, istirahat. Kalau lapar, ibu masak." Ibu Laras beranjak ke dapur, meninggalkan Laras dengan pikirannya yang terus berputar. Laras menatap ruang kecil itu, rumah yang penuh kenangan. Di luar jendela, anak-anak tetangga tampak berlarian dengan pakaian baru, riang gembira menyambut hari raya. Laras menyandarkan kepala di kursi, merasakan kesepian yang menyesakkan. Semua yang ia bawa dari kota hanyalah tubuh yang lelah dan senyum yang terpaksa. Tahun ini, ia pulang tanpa harap, hanya untuk merasakan kehangatan keluarga, meski tahu segala sesuatu tak akan pernah sama lagi. Motor itu bukan sekadar kendaraan bagi Laras. Itu adalah warisan dari ayahnya, satu-satunya barang berharga yang ditinggalkan oleh pria yang telah lebih dulu pergi. Ayahnya bukan orang kaya. Mereka hidup sederhana, bahkan cenderung pas-pasan. Tapi motor itu, meski tua, selalu menjadi simbol ketekunan, perjuangan, dan harapan. Ayahnya selalu berkata, "Motor ini buat kamu, Nduk. Kalau ada apa-apa ini yang akan bantu kamu bertahan." Laras ingat betul bagaimana ayahnya rela menabung selama bertahun-tahun hanya untuk membeli motor itu. Bukan untuk kesenangan pribadi, tapi untuk memudahkan Laras dan keluarganya. Motor itu selalu digunakan untuk berbagai keperluan, belanja, antar jemput anak sekolah, dan bahkan untuk pekerjaan sampingan yang dilakukan ayahnya. Laras seringkali membayangkan betapa kerasnya ayah bekerja untuk memberi mereka kehidupan yang layak. Namun keadaan tak bisa ditawar. Ketika ia harus memilih antara harga diri dan kebutuhan anak-anaknya, Laras tahu ia tidak punya pilihan. Ketika THR yang seharusnya bisa digunakan untuk pulang ke kampung, atau memberi sedikit kebahagiaan kepada keluarganya tidak kunjung datang, motor itulah yang menjadi satu-satunya jalan keluar. Uang yang didapatkan dari menggadaikan motor itu cukup untuk membiayai perjalanan mudik dan menutupi beberapa kebutuhan yang mendesak. Itu satu-satunya cara agar Laras bisa kembali ke kampung halaman, bertemu dengan ibu, dan tetap merasakan sedikit rasa aman meskipun tanpa harapan. Setiap kali ia melihat motor itu tergadai, hati Laras terasa sakit,
seperti mencabut sebuah bagian dari dirinya. Ia tahu itu adalah keputusan yang sulit, tapi juga keputusan yang harus diambil demi anak-anaknya. Tidak ada yang lebih penting sekarang selain memastikan mereka tetap mendapatkan yang mereka butuhkan. Dan untuk itu, ia harus melepaskan bagian dari masa lalu yang paling berharga. "Maafkan aku, Ayah," bisik Laras di dalam hati setiap kali ia melintas di tempat gadai motor itu. Ia tahu ayahnya pasti takkan mengerti jika ia bisa memilih. Tapi di dunia yang keras ini, pilihan itu kadang-kadang harus diambil dengan berat hati. Motor itu kini bukan lagi simbol harapan, melainkan pengingat akan keputusan yang harus diambil untuk bertahan hidup. Laras memandang jauh ke depan, mengingat kata-kata ayahnya yang selalu mengajarkan tentang perjuangan dan ketekunan. "Kamu harus kuat, Nduk. Kalau apa yang kamu punya bisa membantu anak-anak, itu sudah cukup." Itulah yang ia pegang sekarang. Walau rasa kehilangan menggerogoti hatinya, Laras tahu ia sedang berjuang untuk masa depan anak-anaknya, dan itu adalah kado terakhir yang bisa ia berikan dari ayahnya. Setelah Lebaran, yang seharusnya menjadi waktu untuk bersyukur dan berkumpul, Laras justru dikepung oleh tagihan yang datang tanpa ampun. Satu persatu, surat tagihan muncul di meja. Ada tagihan kontrakan yang harus dibayar segera, uang sekolah anak yang tak kunjung terbayar, dan kebutuhan pokok yang makin menumpuk. Setiap lembar kertas yang datang seolah menjadi beban yang lebih berat di pundaknya. Laras merasakan desakan itu setiap hari. Ia mencoba sekuat tenaga untuk menutupi semua kekurangan, tapi keadaan yang semakin sulit membuatnya semakin terpojok. Gaji yang diterima bulan ini jauh dari cukup. Bahkan, dengan menggadaikan motor, ia masih kesulitan untuk memenuhi semua kewajiban yang menanti. Sementara itu, Kenanga, sahabat sekaligus rekan kerja Laras di pabrik, mulai menunjukkan keputusasaan. Mereka berdua sering berbicara tentang keadaan ini, tapi Laras bisa merasakan betapa Kenanga mulai lelah. Ia tak pernah berkata banyak, tapi sorot mata Kenanga mengungkapkan semuanya. "Kapan selesai begini, Laras?" tanya Kenanga pada suatu malam ketika mereka duduk berdua di bangku depan kosan mereka, menatap kota yang terang benderang tapi kosong dari harapan. Laras menundukkan kepala. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Apa yang bisa ia katakan? Mengatakan bahwa segala sesuatunya akan membaik sepertinya hanya sekadar harapan kosong. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa hari esok akan lebih baik. Pabrik tempat mereka bekerja tidak memberikan kejelasan. Pemerintah pun seakan tak cukup hadir untuk membantu mereka yang sudah lelah bertahan. "Entahlah, Ken. Kita berusaha sebaik mungkin, tapi tak ada yang tahu kapan ini selesai," jawab Laras dengan suara pelan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa hidup selalu memiliki jalan keluar, meskipun saat itu jalan yang ia lihat tampak gelap dan sempit. Kenanga menghela napas panjang. "Aku cuma pengen ada kejelasan, Lar. Setidaknya ada sedikit harapan, meskipun hanya secercah." Laras hanya bisa mengangguk, meski hatinya juga kosong. Mereka sama-sama tahu, harapan yang mereka tunggu-tunggu semakin memudar. Tapi, meskipun begitu, Laras tidak bisa berhenti berjuang. Ia tahu jika ia berhenti, maka anak-anaknya akan semakin terpuruk. Tagihan-tagihan itu bagaikan bayangan yang tak pernah hilang. Setiap hari datang dengan harapan yang semakin menipis. Setiap pembayaran yang tertunda, setiap janji yang tak ditepati, semakin mempertegas kenyataan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sangat sulit. Namun, yang bisa Laras lakukan hanyalah bertahan dan terus berusaha. Karena di dunia ini, tidak ada yang bisa lebih besar dari harapan seorang ibu untuk anak-anaknya. Hari-hari, setelah Lebaran terasa semakin berat. Sementara rekan-rekan buruh lainnya sudah kembali bekerja dengan harapan masih ada sedikit penghiburan, Laras merasa lebih terhimpit. Keputusan pabrik untuk tidak memberikan cuti Lebaran yang dibayar membuatnya semakin marah. Selama ini, cuti Lebaran adalah hak yang selalu didapatkan setiap tahun. Namun kali ini semuanya berubah begitu saja, tanpa penjelasan yang jelas. Protes demi protes Laras ajukan. Ia bersama beberapa rekan sekerja menghadap manajemen, berharap mendapatkan solusi yang adil. "Kami ini bukan barang, kami manusia," teriak Laras dengan suara bergetar penuh emosi saat berada di ruang rapat perusahaan. Beberapa buruh lain ikut
mendukungnya, berusaha menyuarakan ketidakadilan yang mereka rasakan. Namun, manajemen tetap teguh dengan keputusan mereka. Kami sedang mengalami kesulitan. Tunjangan hari raya saja baru bisa dicicil, apalagi soal cuti. Kami berharap kalian mengerti kondisi kami, jawab perwakilan manajemen dengan nada datar, tanpa rasa empati yang berarti. Laras merasa terhina. Sebagai buruh yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun, ia tidak pernah membayangkan dirinya diperlakukan seperti ini. Tuntutan untuk mematuhi kebijakan perusahaan tanpa adanya kompensasi yang layak terasa begitu menekan. Ia menatap rekan-rekannya, tapi mereka juga hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Cuti itu hak. Cuti itu bukan hanya sekadar waktu untuk pulang atau beristirahat, tapi waktu untuk memulihkan diri. Laras berteriak lagi, berusaha menggugah hati para pemimpin perusahaan. Kami sudah berkorban cukup banyak, kami layak mendapatkannya. Tapi, semua itu percuma. Pihak perusahaan tetap tak bergeming. Mereka mengatakan bahwa kondisi ekonomi perusahaan sedang sulit dan keputusan itu diambil untuk menjaga kelangsungan operasional pabrik. Laras merasa semakin putus asa. Setiap hari ia bekerja keras hanya untuk mendapatkan setengah dari apa yang seharusnya menjadi haknya. Ia ingin bisa merayakan Lebaran dengan tenang bersama anak-anaknya. Namun kenyataan malah membuatnya terus terjepit oleh tekanan keuangan yang tiada henti. Tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Laras berbisik pada dirinya sendiri saat pulang malam itu. Ia teringat kata-kata kenanga beberapa waktu lalu. Kapan selesai begini? Ya, kapan memang? Tidak ada yang tahu jawabannya. Satu-satunya yang bisa Laras lakukan adalah bertahan. Ia tidak punya pilihan lain selain terus bekerja, meskipun terasa semakin berat. Tak ada cuti, tak ada harapan. Yang ada hanyalah pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan, dan tekanan yang semakin menumpuk di pundaknya. Laras memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, dan melangkah pulang menuju kosannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh, dan beban hidup akan terus menekan, namun ia tetap harus berjuang demi anak-anaknya. Karena di dunia yang seakan tak peduli dengan penderitaan buruh, harapan Laras tetap satu, bertahan. Yudi, rekan sekerja. Laras selalu tampak tegar, namun kali ini ada kegelisahan yang jelas terlihat di matanya. Pagi itu, ia menghampiri Laras di area parkir pabrik, wajahnya pucat dan napasnya tersengal-sengal. Laras, aku butuh bantuan. Suaranya serak, seperti berusaha menahan air mata. Laras menatapnya, merasakan ketegangan yang menyelimuti. Ada apa, Yudi? Yudi menggigit bibirnya, matanya berkeliling, memastikan tak ada orang yang mendengarkan percakapan mereka. Istriku Laras. Dia hamil tua, sebentar lagi lahiran. Tapi cicilan motor belum lunas. Aku nggak tahu harus gimana, Laras. Kalau harus pilih, aku pilih anakku. Tapi gimana kalau motor ditarik? Itu satu-satunya aset yang kami punya selain rumah kosan, kata Yudi dengan suara yang hampir tak terdengar. Laras merasa dadanya sesak. Ia bisa merasakan betapa beratnya beban yang ditanggung Yudi. Di saat seharusnya ia merasakan kebahagiaan, menyambut kelahiran anak pertama, Yudi malah terjebak dalam dilema yang memilukan. Cicilan motor yang tak terbayar, sementara harapan untuk menyambut buah hati dengan layak semakin menipis. Kamu sudah coba bicara ke pihak leasing? Tanya Laras. Meski ia tahu jawaban yang akan didapat, Yudi menggelengkan kepalanya. Aku sudah minta waktu, tapi mereka nggak mau ngerti. Mereka bilang, kalau telat 1 bulan, motor bakal ditarik. Istriku butuh perhatian, Laras. Kalau sampai motor itu diambil, kami nggak punya apa-apa lagi. Laras menghela napas panjang. Dia paham betul betapa pentingnya motor itu bagi Yudi. Bagi mereka yang bekerja dengan penghasilan pas-pasan, motor adalah alat yang lebih dari sekadar kendaraan. Itu adalah mata pencaharian, cara untuk mengatasi jarak dan waktu. Tapi di saat yang sama, sebuah kehidupan baru siap lahir, dan Yudi terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama berat. Aku nggak tahu apa yang harus aku bilang, Yudi. Ini luar biasa sulit, Laras berkata lirih. Tapi kamu harus yakin, anakmu akan lahir dengan cinta, meskipun dalam keadaan sulit.
Jangan biarkan ini merusak kebahagiaan kalian. Yudi menatapnya dengan tatapan kosong, seakan mencari jawaban yang lebih pasti. Namun tak ada yang bisa memberi jaminan. Tidak ada yang bisa menjanjikan bahwa masalah finansial akan selesai begitu saja. Semua serba-serba ketidakpastian. Aku cuma nggak ingin istri dan anakku menderita. Aku sudah berjanji, Laras. Harus ada jalan keluar dari ini. Yudi menundukkan kepala, mencoba menahan isak tangis yang mulai mengancam. Laras bisa merasakan betapa dalamnya keputusasaan Yudi. Namun, dia tahu satu hal. Mereka semua sedang berjuang dalam pertempuran yang tak terlihat. Hidup yang terus memberi ujian tanpa henti dan tak ada pilihan selain bertahan. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap semangat, Yudi. Laras memberi kata-kata penyemangat meskipun ia sendiri merasakan kegelisahan yang sama. Kamu nggak sendiri. Kita semua ada di sini buat saling bantu. Jangan menyerah. Yudi mengangguk pelan, meskipun hatinya penuh ketakutan. Perjuangan baru saja dimulai, dan bayinya yang belum lahir akan menjadi saksi dari setiap perjuangan hidup mereka. Hari itu, Laras bersama dengan beberapa rekan buruh lainnya menginjakkan kaki di kantor Dinas Tenaga Kerja. Mereka datang dengan harapan, membawa perjuangan mereka yang sudah lama tertunda. Di luar, suara keramaian kota tak menghalangi tekad mereka. Mereka ingin sebuah jawaban, sebuah keadilan. Laras mengetuk pintu kantor dengan hati berdebar, berharap ada secercah cahaya di ujung jalan. Pagi itu, dia datang bukan hanya sebagai seorang buruh, tapi sebagai ibu yang ingin memastikan masa depan anak-anaknya. Selamat pagi, Bu. Kami ingin mengadukan masalah terkait pembayaran THR yang belum dipenuhi perusahaan, kata Laras saat berada di meja penerimaan, suara tegas meskipun ada ketegangan yang mengganjal di dadanya. Petugas di meja itu hanya melirik sekilas, tak tampak terkejut. Ia meminta mereka untuk menunggu sebentar. Laras duduk bersama teman-temannya, tak ada yang bisa mengurangi kegelisahan mereka. Mereka sudah melewati banyak hal, tapi kenyataannya, rasa cemas terus membekap. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi keluar dari ruang belakang. Dia memperkenalkan diri sebagai kepala bidang pengawasan tenaga kerja, memberi mereka ruang untuk menyampaikan keluhan. Namun, suasana yang tenang ini tak banyak memberi harapan. Bapak, kami sudah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan pihak perusahaan. Namun mereka hanya memberi janji yang tidak jelas. THR kami dipotong, dan sekarang mereka hanya bersedia membayar sebagian dengan sistem cicilan. Kami butuh kejelasan, kata Laras. Suaranya mantap meskipun perasaan frustasi melanda. Pria itu menatap mereka sesaat sebelum menjawab. Kami akan tindak lanjuti pengaduannya. Pihak perusahaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan, katanya tanpa ekspresi. Kami akan hubungi Anda jika ada perkembangan. Laras mengangguk, tapi hatinya kosong. Ini bukan pertama kalinya mereka mendengar janji seperti itu. Setiap kali masalah muncul, selalu ada kalimat yang sama. Kami akan tindak lanjuti. Namun, tindakan yang mereka harapkan tak kunjung datang. Hari demi hari berlalu. Di meja kerjanya, Laras memeriksa ponsel untuk mengecek apakah ada kabar dari Dinas Tenaga Kerja. Tapi tak ada satu pesan pun yang masuk, seolah pengaduan mereka hanyalah angin lalu. Tak ada respons lebih lanjut, tak ada tindakan nyata. Laras, ini sudah sepekan. Tidak ada kabar sama sekali dari mereka, kata Kenanga, teman sekelas Laras yang duduk di sampingnya. Wajahnya tampak letih, seperti mereka cuma mengulur waktu. Laras hanya bisa menarik napas dalam. Setiap hari yang berlalu seperti sebuah sabuk yang semakin kencang, menekan mereka tanpa ampun. Tidak ada jawaban yang mengarah pada penyelesaian. Perjuangan mereka terasa seperti jeritan di dalam gua yang sunyi, tanpa gema, tanpa harapan. Gak ada yang lebih memuaskan selain janji kosong ini, kata Laras, berusaha menahan frustasi yang semakin membuncah. Meski merasa diabaikan, Laras tetap bertekad. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka begitu saja. Jika pengaduan ini tak mendapatkan hasil, maka mereka akan mencari cara lain. Sebab satu hal yang pasti, mereka tidak akan
berhenti memperjuangkan hak mereka, apapun yang terjadi. Namun, di dalam hati Laras ada rasa sepi yang mulai menggerogoti. Harapan untuk mendapatkan perubahan kini mulai pudar, tenggelam dalam kesunyian yang kian mendalam. Di bawah pohon besar yang rindang, Laras dan Kenanga duduk dengan diam. Angin sore menerpa wajah mereka, namun tak mampu mendinginkan kepanasan yang ada di dalam hati. Pemandangan di sekitar mereka tak banyak berubah. Pabrik itu masih berdiri tegak dengan tembok-tembok kokoh yang seolah memisahkan mereka dari dunia luar. Sesekali, suara mesin bergemuruh di dalam, namun tak ada yang terdengar dari luar. Dinding-dinding itu seolah mematikan segala bentuk keluhan dan perjuangan. Laras menatap gerbang pabrik yang sepi. Tak ada tanda-tanda kehidupan di luar. Kita ini seperti bayangan, ada tapi tak dianggap. Ujarnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Kata-katanya menggantung di udara, tak terjawab, hilang bersama desiran angin. Kenanga mengangguk perlahan. Ya, tembok pabrik itu seperti dinding mati. Apa yang kita teriakkan tak akan sampai ke dalam sana. Kita seolah tidak ada. Keduanya terdiam lama. Hati mereka penuh dengan kerisauan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka bekerja keras setiap hari, menghabiskan waktu dan tenaga untuk menghasilkan produk yang digunakan oleh banyak orang. Namun ketika mereka membutuhkan sesuatu yang sangat dasar, hak mereka, THR mereka, semuanya seolah lenyap begitu saja. Kita seperti jadi nomor 2, bahkan nomor 100, lanjut Laras. Matanya tak lepas dari gerbang pabrik yang terus menutupkan dirinya pada dunia luar. Pekerja, buruh, ada ribuan seperti kita. Tapi satu pun tidak dianggap. Kenanga hanya menghela napas. Dia tahu, perasaan Laras adalah perasaan semua orang yang ada di sini. Mereka bekerja tanpa henti, berharap ada perhatian, berharap ada hasil. Tapi harapan itu selalu digantungkan, selalu ditunda. Laras menundukkan kepala. Sesekali dia merasa seperti ia berada di luar waktu, seperti seseorang yang dilupakan. Hanya bertahan, tanpa ada jalan keluar yang jelas. Semuanya cuma janji. Mereka bilang, akan dibayar, akan dibantu. Tapi entah kapan itu akan datang. Suasana di sekitar mereka mulai hening. Laras dan Kenanga kembali pada kenyataan. Mereka tak lebih dari bayangan yang berjalan di bawah tembok-tembok pabrik yang tebal. Ketika mereka berteriak, tak ada yang mendengar. Ketika mereka berharap, harapan itu hilang begitu saja. Mungkin ini memang tak akan pernah berubah, kata Kenanga setelah hening beberapa saat. Mungkin kita cuma bisa menerima kenyataan. Laras mengangkat wajahnya, menatap matahari yang mulai meredup. Menerima? Tidak. Kita harus terus berjuang. Kalau tidak, kita akan tetap jadi bayangan selamanya. Mereka berdua bangkit perlahan, berdiri di bawah pohon yang mulai kehilangan daun-daunnya. Namun tekad Laras tetap terbakar di dalam dada, meskipun dunia ini tak memberi jalan terang. Mereka mungkin tak bisa mengubah dunia sekarang juga, tapi setidaknya mereka tak akan menyerah begitu saja. Tembok-tembok mati itu mungkin tak bisa memantulkan suara mereka, tapi mereka akan terus berusaha agar suara itu akhirnya didengar, meskipun hanya oleh mereka sendiri. Pagi itu, suasana di rumah Laras terasa lebih sepi dari biasanya. Setiap sudutnya seolah memeluk kesendirian, meninggalkan kesan bahwa segala sesuatunya tak berjalan seperti yang diharapkan. Di ruang tamu yang kecil, anak bungsu Laras duduk di lantai, memainkan mainan kayu yang sudah mulai lapuk. Matanya yang cerah penuh rasa ingin tahu melirik ke arah ibunya yang sedang duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Ibu, suara anaknya yang berusia 7 tahun memecah keheningan. Kok lebaran kita nggak ada kue kayak tahun lalu? Laras terdiam. Pertanyaan itu seolah menusuk langsung ke hati. Ia menundukkan wajahnya, berusaha agar anaknya tak melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Laras tahu, pertanyaan itu bukan hanya sekadar tentang kue lebaran yang biasanya ada di rumah mereka, bukan hanya tentang manisan atau ketupat yang selalu ada setiap tahunnya. Itu lebih dari itu.
Itu tentang mimpi-mimpi yang tak lagi bisa diwujudkan. Anaknya itu hanya mengingatkan dia pada kenangan-kenangan indah masa lalu, saat ia dan suaminya masih bisa berbagi kebahagiaan, saat mereka bisa menyediakan segala yang dibutuhkan untuk keluarga mereka. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti bayangan yang menghilang dalam sekejap. Laras menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. "Iya, sayang," jawabnya pelan. Suara itu terdengar seperti bisikan. "Kue lebaran tahun ini memang nggak ada. Tapi yang penting, kita bisa berkumpul bersama. Itu yang lebih penting, kan?" Anaknya mengangguk, meskipun matanya yang polos tampak sedikit bingung. Laras merasa hatinya berat. Ia tahu, di dalam benak anaknya yang masih kecil itu, Lebaran seharusnya adalah waktu untuk menikmati kebersamaan, keceriaan, dan makanan enak, bukan kekurangan. Laras memalingkan wajah, berusaha menahan air mata yang sudah tidak bisa ia tahan lagi. Begitu banyak yang harus dipikulnya. Sementara anak-anaknya masih tak mengerti betapa kerasnya hidup yang mereka jalani, betapa berat beban yang harus ia pikul seorang diri. Ia ingin memberikan lebih untuk mereka, tapi dunia ini seolah menutup mata terhadap apa yang mereka alami. "Gak apa-apa kan, Bu? Lebaran tetap seru kok," kata anaknya lagi dengan senyum manis, mencoba menghibur ibunya. Laras tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa hancur. Ia memeluk anaknya erat-erat, tak ingin melepaskan pelukan itu. Seolah itulah satu-satunya yang ia miliki. Laras menyeka air matanya yang mulai menetes, berusaha kuat di hadapan anak-anaknya yang masih polos dan penuh harapan. Meskipun Lebaran kali ini tak seperti yang diinginkan, setidaknya mereka masih bisa bersama. Dan itulah yang paling penting. Namun, jauh di dalam hati Laras, ia tahu, ini bukan hanya soal kue Lebaran. Ini tentang harapan yang harus ia perjuangkan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan anak-anaknya. Agar mereka tak pernah merasa kekurangan dalam hidup mereka. Agar mereka tahu, meskipun tak semua bisa didapatkan dengan mudah, perjuangan itu selalu ada. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Di ruang kecil yang dipenuhi suara anak-anak yang sedang bermain, Kenanga duduk terdiam. Wajahnya yang cerah biasanya kini tampak suram, seolah beban dunia berada di atas bahunya. Laras duduk di depannya, mencoba menyemangati, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa lebih kosong daripada sebelumnya. "Larasku," kata Kenanga dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kita kalah ya." Laras menatap Kenanga, matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan yang sudah merasuk jauh ke dalam dirinya. Ia tahu, teman baiknya itu mulai merasakan keputusasaan yang ia sendiri coba untuk hindari. Tidak mudah menjaga semangat ketika harapan terus digantungkan tanpa kejelasan. Ketika janji-janji itu tetap kosong dan kerja keras yang tak kunjung dihargai. Tapi Laras tahu, mereka tak bisa menyerah. Tidak sekarang, tidak pernah. "Kenanga, kita belum kalah. Kita cuma belum selesai berjuang," jawab Laras tegas. Meski suaranya terdengar sedikit serak, ia meraih tangan Kenanga, menggenggamnya erat. "Kamu tahu kan, kita sudah melewati lebih dari ini. Kita nggak bisa berhenti di tengah jalan." Kenanga menatap tangan Laras yang menggenggamnya. Di sana ada kekuatan yang kadang ia sendiri lupa ada dalam dirinya. Laras selalu menjadi pendorong baginya, selalu menemukan cara untuk bertahan meski segala sesuatunya tampak mustahil. "Tapi sampai kapan, Laras?" Kenanga bertanya. Tatapannya kosong. "Sampai kapan kita harus terus begini? Aku merasa seperti berputar di tempat yang sama." Laras terdiam sejenak. Perasaan itu akrab sekali. Kadang ia juga merasa seolah mereka berputar di tempat yang sama, mencoba dan terus mencoba, tanpa ada jalan keluar yang jelas. Tetapi larangan untuk menyerah lebih besar daripada rasa lelah yang menggerogoti. "Sampai kita mendapat apa yang pantas kita dapatkan," jawab Laras dengan suara mantap, meskipun hatinya sedikit goyah. "Kita mungkin belum bisa melihat hasilnya sekarang, tapi perjuangan ini akan selalu ada artinya. Setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia." Kenanga menarik napas panjang, meskipun hatinya masih penuh keraguan.
Ia ingin percaya pada kata-kata Laras, ingin merasakan kembali api semangat yang dulu selalu menyala-nyala. Tetapi kenyataan yang mereka hadapi terus-menerus menghimpit mereka. Pabrik itu tidak peduli, manajemen tidak peduli, pekerja hanya dianggap sebagai bagian dari mesin yang bisa diganti kapan saja. Tapi Laras tidak bisa menyerah, tidak untuk anak-anaknya, tidak untuk Kenanga, dan tentu saja tidak untuk dirinya sendiri. Kita masih punya satu hal yang tak bisa mereka ambil dari kita, Kenanga. Itu adalah keberanian kita untuk terus berdiri, terus berjuang. Kenanga memejamkan mata, mengingat kembali segala yang sudah mereka lewati. Entah berapa banyak malam mereka habiskan tanpa tidur, entah berapa banyak hari mereka lalui dengan hanya sedikit harapan. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, mereka tak bisa berhenti. Baiklah, jawab Kenanga pelan, dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya. Kita akan terus berjuang. Aku masih percaya pada kita. Laras mengangguk. Mereka belum selesai. Mereka akan terus berjuang, meski harus melawan tembok-tembok besar yang menghadang di depan mereka. Karena perjuangan ini bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang masa depan yang mereka inginkan untuk diri mereka dan anak-anak mereka. Kabar tentang perjuangan buruh di pabrik garmen itu mulai menyebar ke berbagai penjuru. Dari warung kopi di pinggir jalan, hingga grup chat buruh yang sering mereka gunakan untuk berbagi informasi. Setiap orang yang mendengar cerita Laras dan teman-temannya merasakan kemarahan yang sama. Marah karena ketidakadilan. Marah karena hak-hak yang seharusnya mereka terima diperlakukan seperti omong kosong. Di warung kopi tempat Laras dan Kenanga biasa bertemu, para pekerja lain mulai saling berbicara. Jangan ngomong soal THR, nanti bisa bikin rusuh, kata salah seorang dari mereka, sambil melirik-lirik ke arah sekeliling. Tapi, semakin banyak orang yang mendengar, semakin banyak pula yang berani berbicara. Satu persatu mereka mulai berbagi, cerita tentang kondisi mereka, tentang gaji yang tak cukup, tentang jaminan yang tak kunjung datang, tentang janji-janji kosong dari perusahaan. Dan begitu cerita itu menyebar, pihak pabrik mulai panik. Pihak perusahaan yang awalnya hanya diam, kini mulai angkat bicara melalui pernyataan resmi. Semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu kata mereka dalam sebuah rilis. Mereka menyatakan bahwa pembayaran THR memang dicicil sesuai kebijakan yang telah disepakati. Tapi tidak ada kata maaf, tidak ada penyesalan. Hanya penjelasan yang terasa sangat dingin dan formal. Laras mendengar pernyataan itu dengan ekspresi kosong. Semua sudah sesuai aturan? Kalau begitu, kenapa kami kelaparan? Katanya dengan tawa sinis. Ia merasa lelah, namun tak ada lagi yang bisa dia lakukan selain mengungkapkan kemarahan yang terpendam. Sambil duduk di pojok warung kopi, Laras berbicara dengan lantang kepada teman-temannya yang mulai bergabung. Jika mereka merasa ini sudah benar, kenapa hidup kami justru semakin susah? Kenapa gaji kami tak cukup untuk bertahan hidup, bahkan untuk membeli makanan? Kenanga yang duduk di sampingnya mengangguk, memahami perasaan Laras. Mereka bicara soal aturan, tapi hidup kami di luar aturan itu. Kami harus berjuang setiap hari agar bisa makan. Apa mereka bahkan peduli dengan kami? Sementara itu, di media sosial, suara-suara buruh mulai membanjiri timeline. Beberapa video tentang demo yang mereka lakukan tersebar. Ada yang mengambil gambar saat mereka berdiri di depan pabrik, ada yang merekam percakapan antara buruh dan manajemen yang terkesan tidak mengindahkan keluhan mereka. Meski ada yang mencoba menutupi berita ini, netizen mulai memberikan perhatian lebih. Kegeraman masyarakat umum semakin terasa, terutama di kalangan mereka yang pernah merasakan sulitnya hidup sebagai pekerja. Yang benar saja, di luar sana banyak yang sedang berjuang untuk makan, bukan sekadar untuk merayakan Lebaran, tulis salah seorang komentator di media sosial. Komentar itu mendapat ribuan like dan berbagi. Pihak perusahaan yang merasa terpojok berusaha melakukan klarifikasi lebih lanjut. Mereka mengeluarkan rilis tambahan, mengatakan bahwa mereka sedang berusaha memenuhi kewajibannya dan berharap para buruh bisa bersabar. Namun, kata-kata itu hanya menambah kemarahan. Buruh jangan dilihat seperti anak kecil yang hanya bisa disuruh sabar.
Laras berkata keras, suaranya semakin lantang. Kami ini orang yang bekerja keras, bukan mesin yang bisa diservis dan diberi janji kosong. Kenanga menatap Laras, dan tanpa sepatah kata pun, mereka saling berbagi pandangan. Mereka tahu ini bukan hanya tentang uang, ini lebih besar dari itu. Ini tentang menghormati martabat manusia yang telah digiling habis-habisan untuk keuntungan perusahaan. Kisah mereka sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Buruh yang merasa diperlakukan tidak adil mulai berani berbicara. Dari warung ke warung, dari satu grup ke grup lainnya, mereka terus menyebarkan kisah mereka. Dan meskipun pihak pabrik berusaha membantah, kebenaran sudah terlanjur menyebar, tak bisa lagi dibungkam. Laras duduk di meja kayu yang sudah usang, tangannya menulis dengan cepat. Tiap kata mengalir seperti aliran sungai yang tak terhentikan. Ia merasa setiap huruf yang ditulis adalah sebuah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap sistem yang sudah lama menindasnya dan buruh lainnya. Surat terbuka itu ditujukan bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk masyarakat, untuk siapapun yang peduli. Dengan mata yang sedikit lelah dan tangan yang hampir kram, Laras menulis, "Kami, buruh pabrik garmen di Kabupaten Jawa Barat, bukanlah sekumpulan orang yang hanya menuntut belas kasihan. Kami bukan sekadar alat yang bisa digunakan, dipakai, dan dibuang begitu saja. Kami adalah orang-orang yang bekerja keras setiap hari, mengorbankan tenaga dan waktu kami untuk membuat pabrik ini berjalan. Kami tak ingin dikasihani. Kami ingin hak kami. THR adalah hak kami, bukan hadiah dari perusahaan. Kami bekerja bukan untuk mendapat pujian, kami bekerja untuk hidup yang layak." Laras berhenti sejenak, menatap surat itu. Setiap kata terasa seperti lontaran amarah, namun juga sebuah permohonan yang tulus. Untuk dihargai, untuk diakui sebagai manusia dengan hak yang setara. Ia mengirim surat itu ke berbagai grup media sosial, menandai teman-teman buruh, dan bahkan beberapa media yang selama ini ikut menyuarakan ketidakadilan pekerja. Tak lama setelah itu, surat Laras mulai menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai membacanya, membagikannya, dan menanggapi dengan empati yang luar biasa. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai keluhan, tetapi sebagai panggilan untuk bertindak. Dalam beberapa jam, surat terbuka itu tersebar luas. Beberapa media online mulai menulis tentangnya. Buruh pabrik di Kabupaten Jawa Barat menuntut hak mereka, bukan belas kasihan. Demikian judul salah satu artikel yang dipublikasikan. Warga di kota-kota lain mulai memperhatikan, dan cerita Laras menjadi lebih dari sekadar kisah buruh yang menderita. Ini menjadi kisah tentang keadilan yang dituntut oleh mereka yang sudah cukup lama diam. Di warung kopi tempat mereka biasa bertemu, Kenanga menatap layar ponselnya dengan mata terbelalak. "Laras, lihat ini," teriaknya sambil menunjukkan ponselnya kepada Laras. Artikel tentang surat terbuka itu ada di hampir setiap media sosial. Komentar-komentar pun berdatangan, kebanyakan mendukung perjuangan mereka. "Akhirnya suara kita didengar," kata Kenanga, dengan semangat yang baru. Laras tersenyum tipis, namun di dalam hatinya, ada keteguhan yang semakin menguat. "Ini baru awal, Kenanga," katanya dengan penuh tekad. "Kita harus teruskan. Ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua buruh yang tersembunyi di balik dinding pabrik ini." Hari-hari berikutnya, Laras dan teman-temannya menjadi sorotan. Para buruh yang dulunya hanya bisa meratapi nasib kini mulai berbicara. Mereka mulai bergerak, membuat suara mereka didengar. Bahkan beberapa tokoh masyarakat mulai mendukung mereka. Masyarakat umum, yang sebelumnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pabrik-pabrik besar, mulai membuka mata. Namun, meskipun ada dukungan yang mengalir, Laras tahu bahwa jalan mereka masih panjang. Meskipun titik balik ini memberi mereka semangat baru, mereka belum menang. Ini baru langkah awal. "Kita harus bertahan," katanya dalam hati, sampai mereka mendengar suara kita dengan jelas. Titik balik itu tidak hanya mengubah Laras, tapi juga mengubah banyak buruh yang merasa selama ini mereka tak dihargai. Mereka kini tahu bahwa suara mereka bisa menembus tembok-tembok besar yang selama ini menahan mereka. Laras tidak hanya menulis surat, dia menulis sejarah baru untuk mereka yang tak pernah diakui. 3 hari setelah surat terbuka Laras menyebar, perubahan mulai terasa.
aktivis-aktivis dari berbagai organisasi buruh mulai datang ke pabrik, membawa semangat dan dukungan. Mereka yang dulu hanya terdengar suara-suara kecil di lorong gelap kini menjadi bagian dari perjuangan yang lebih besar. Wartawan dari berbagai media mulai datang, kamera mereka siap merekam, mikrofon mereka siap menangkap setiap kata. Bagaimana Anda bisa begitu berani menulis surat terbuka itu? Tanya seorang wartawan dari stasiun televisi nasional, menyorot Laras dengan lampu kamera yang tajam. Laras menatapnya sejenak, merasa jantungnya berdegup kencang. Sebelumnya, dia hanya seorang buruh pabrik yang bekerja dengan tekun, tanpa pernah memikirkan bahwa suara kecilnya bisa terdengar sejauh ini. Namun sekarang, dia tahu bahwa setiap kata yang ditulis dalam surat itu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kami tidak punya pilihan lain, jawab Laras dengan suara tegas. Kami sudah lama menunggu. Sudah terlalu lama, kami hanya dijanjikan dan dijanjikan. Sekarang kami ingin hak kami, bukan belas kasihan. Kami ingin keadilan. Wartawan mengangguk mencatat setiap kata yang Laras ucapkan. Di sekeliling mereka, buruh lain berdiri dengan penuh harap, mendengarkan dengan seksama. Mereka tahu, ini bukan hanya soal uang atau THR yang belum dibayar. Ini tentang martabat mereka sebagai manusia yang dihargai, sebagai pekerja yang bekerja keras untuk hidup mereka dan keluarga. Beberapa aktivis buruh yang datang membawa dukungan hukum dan advokasi, mulai mengorganisir pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan pemerintah dan pihak perusahaan. Mereka membicarakan tuntutan buruh yang tak hanya mencakup pembayaran THR, tetapi juga hak-hak dasar buruh yang selama ini sering diabaikan. Dalam ruang rapat yang dingin dan steril, Laras duduk di meja yang panjang bersama beberapa buruh lainnya, menunggu pertemuan dengan manajemen perusahaan yang sebelumnya tampak tak bergeming. Seorang pengacara buruh berdiri di depan mereka, menjelaskan langkah-langkah hukum yang akan diambil jika perusahaan tidak segera memenuhi kewajibannya. Beberapa jam kemudian, akhirnya surat balasan dari perusahaan tiba. Seseorang dari pihak manajemen menyerahkannya langsung ke tangan Laras. Ini jawabannya, katanya datar, seraya mengulurkan amplop biru yang sudah tersegel rapat. Laras membuka surat itu dengan hati-hati. Setelah membaca beberapa baris, ekspresinya berubah, bukan karena kegembiraan, tapi karena kekecewaan yang mendalam. 2 kali pembayaran THR dan jaminan perbaikan sistem upah yang akan dipenuhi dalam waktu 2 bulan, Laras membaca dengan suara serak. Jadi ini cuma penundaan lagi? Kenanga, yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan erat. Itu cuma janji lagi, Laras. Katanya dengan nada yang penuh keputusasaan. Tapi Laras tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam rasa kecewa itu. Ia menatap surat itu lebih dalam, mencoba melihat di balik setiap kata. Ada sesuatu yang baru, sebuah celah kecil untuk mereka bisa kembali berdiri dengan tegak, meskipun langkahnya berat. Ada celah, Kenanga, kata Laras dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Mungkin belum terlambat. Kami harus terus tekan mereka. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Surat balasan itu memang tidak memenuhi semua tuntutan mereka, tetapi bagi Laras, itu adalah bukti bahwa perjuangan mereka mulai terlihat. Cahaya kecil di ujung lorong gelap yang selama ini mereka telusuri perlahan mulai tampak. Meskipun tantangan masih panjang, setidaknya mereka tidak lagi berjuang sendirian. Mereka tidak lagi hanya menjadi bayangan di balik tembok pabrik. Kini, mereka memiliki suara yang bisa didengar. Pagi itu, udara di sekitar pabrik terasa panas, meskipun matahari baru saja muncul. Laras berdiri tegak di depan gerbang besar pabrik, matanya memandang jauh ke depan, menghadap ratusan buruh yang mulai berkumpul. Semua wajah mereka lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda di mata mereka. Kali ini, mereka tidak datang untuk tunduk dan diam. Mereka datang dengan tekad yang lebih besar, dengan harapan yang lebih kuat. Laras merasakan detak, jantungnya semakin cepat. Suara derap langkah buruh terdengar semakin jelas, dan mereka semua mulai berdiri di belakangnya, menunggu isyarat untuk bergerak. Di tangan Laras ada megafon. Tanpa ragu, dia mengambilnya dan memegangnya dengan mantap. "Teman-teman,
Suaranya menggema, memecah keheningan pagi. Kita sudah cukup lama dibungkam. Kita sudah cukup lama diperlakukan seperti bukan manusia. Tunjukkan bahwa kita tidak takut lagi. Dia menarik napas panjang, merasakan semangat yang membara di dalam dirinya. Kalau suara kami tak didengar, kami akan berteriak lebih keras. Kami tidak akan diam lagi. Setiap kata yang diucapkannya menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Para buruh mulai bersorak, memberi tepuk tangan, dan melangkah lebih dekat. Tidak hanya Laras yang berbicara, tetapi seluruh kerumunan itu berbicara dengan satu suara. Semua orang yang telah lama merasa tak terlihat, kini bersatu, dan mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka. Di belakang Laras, Kenanga, dan teman-teman lainnya ikut berteriak, "Kami tidak akan diam." Suasana semakin memanas. Beberapa perwakilan dari manajemen pabrik berdiri di balik jendela kantor mereka, mengamati. Mereka tahu ini bukan lagi tentang janji yang diingkari atau masalah pembayaran yang ditunda. Ini sudah menjadi perjuangan untuk martabat, untuk hak-hak dasar sebagai pekerja yang sudah terlalu lama dipandang sebelah mata. Laras mengangkat tangannya, memberi tanda kepada semua buruh untuk diam sejenak. Semua orang mematuhi dengan penuh perhatian. Kini, dia berbicara lebih dalam, lebih tegas, dan lebih pasti. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang rasa hormat, tentang hak kita sebagai manusia. Kita berjuang untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, dan untuk keadilan yang selama ini kita tunggu. Ada keheningan sesaat, kemudian kembali muncul suara gemuruh sorakan dari buruh. Mereka tahu mereka bukan lagi sekelompok orang yang lemah. Mereka tahu bahwa dengan bersatu, mereka tak akan pernah menyerah. Tidak lagi. Laras menatap para buruh dengan tatapan yang penuh tekad. Kita mungkin belum menang, tapi ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Kita akan terus berjuang sampai semua hak kita dipenuhi. Kita akan terus berdiri, dan kita akan bersuara lebih keras, lebih jelas, sampai akhirnya didengar. Dengan seruan itu, seluruh buruh yang ada di depan pabrik mulai mengangkat tangan mereka ke udara, menandakan bahwa mereka satu, bahwa mereka kuat, dan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Pagi itu, suara mereka tidak hanya menggetarkan pagar pabrik, tapi juga seluruh hati mereka yang telah lama terpendam dalam keheningan. Laras meletakkan megafon dan menatap jauh ke depan. Kami tidak akan diam lagi. Dan kali ini, suara mereka benar-benar terdengar.